Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan tetap kita rasakan semuanya, tetap kita rasakan dalam hidup dan kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Nyata pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan, masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita boleh ada sebagaimana ada, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mau memulai ibadah sekolah minggu kita, dan saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Biarlah kita berikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Kita mau datang di hadapan Tuhan dan kita angkat satu pujian. Kita katakan bahwa Bapa, Engkau sungguh baik. Kita angkat pujian ini sama-sama. Berikan sikap yang terbaik pada Tuhan. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Yesus Kristus, dan selamat pagi Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas berkat pemeliharaan Tuhan yang Tuhan tetap nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur luar biasa pengasihan Tuhan bagi kami semua. Nyata Tuhan sampai saat ini Tuhan masih menopang kehidupan kami. Tuhan masih memelihara kami dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Kami anak-anak-Mu datang di hadapan
hadirat-Mu. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan, mengucap syukur. Kami akan menaikkan pujian-pujian kami Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan hanya demi untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, kiranya itu boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Biar kita semua yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, gimana pada pagi hari ini? Masih ada sukacita hari ini? Masih ada sukacita hari ini? Sungguh kita mempunyai sukacita yang luar biasa. Lagu ini pernah dinyanyikan atau dipujikan waktu pada saat Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, di mana pada saat itu Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, dia disambut oleh banyak orang, dikatakan bahwa Hosiana, Hosiana hanya bagi nama Yesus. Ya, kita angkat pujian ini sama-sama. Sungguh sukacitaku. Masih ingat lagunya? Sungguh sukacita. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kami. Hatiku bahagia, merayakan kedatangan. Sungguh sukacita, sungguh sukacita. Yesus memasuki kota Yerusalem, lagu ini dinyanyikan ya, disambut oleh orang banyak, dikatakan bahwa Hosiana, Hosiana anak Daud ya. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan penuh semangat, katakan bahwa sungguh sukacita. Sukacita, Yesus di tengah kota. Hatiku bahagia, merayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, merayakan kedatangannya. Katakan Hosana, oh Hosana, oh Hosana, Yesus Juru Selamat, sambutlah Dia. Oh Hosana, oh Hosana, rayakan Yesus di tengah kita. Nah adik-adik, kita ini kan adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita adalah dikatakan bahwa pengikut-pengikut Yesus. Dan kita adalah generasi penerus bangsa dan generasi penerus Kristus. Kita dikatakan bahwa kita murid-murid Tuhan Yesus. Masih ingat lagunya yang katakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka kamu pasti akan apa yang kamu dapat minta, maka kamu akan mendapatkannya. Ayo kita masih tetap semangat, kita angkat pujian ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kalau Kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di
Adik-adik, udah capek belum? Belum ya? Kalau kita datang di hadapan Tuhan, kita tidak ada capeknya ya. Kita mau memuji terus, memuliakan Tuhan. Masih ingat nggak lagunya yang dikatakan haleluya, haleluya? Masih ingat gerakannya? Yang dalamnya hatiku jadikanlah. Jadi nanti pas dihajar yang ke haleluya, ya hitungannya 8, 4, 4, 2, 2, 1, 1. Ya, kita lah naikkan pujian ini. Dalamnya hatiku jadikanlah. Yuk adik-adik, masih semangat di rumah? Berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyanyi, kita mau gerakan tubuh kita, jiwa kita buat Tuhan. Selalu senang terus, ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku, jadikanlah selalu senang terus, ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Jadi lepas, haleluya, haleluya, haleluya. Satu-satu ya. Masih ingat gerakannya? Udah lupa ya? Udah lama lagu ini nggak dinyanyikan ya. Kita angkat pujian ini sekali lagi, bahwa dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus, ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus, ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Katakan haleluya. 8 kali, 8 kali, 4 kali, 4, 2, 1 ya. Iya, terima kasih. Tiba saatnya kita akan mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli. Adik-adik berikan sikap yang terbaik, badannya tegak, tangannya ke bawah di kepala. Kita akan mau memulai mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, oh alangkah. Keputusan
Ya, adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi bersama Bu Dorce. Saya yakin yang di rumah bersemangat bernyanyi kan? Nah, tiba saatnya bagi kita sekalian mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita semua lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada minggu pagi ini Tuhan, kami semua boleh berkumpul untuk beribadah sekolah minggu. Dan pada saat ini Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, baik kami yang ada di studio, demikian juga kami yang menikmati acara ini dimanapun kami berada melalui live streaming Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, pada minggu pagi ini kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Lukas. Ya, ayo yang di kelas kecil sudah tahu belum kitab Lukas? Perjanjian baru apa perjanjian lama? Iya, pinter ya. Perjanjian baru. Kitab Lukas, kitab yang ketiga, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, gitu gampangnya ya. Kitab Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 sampai dengan 48. Ya, sudah? Coba yang sudah lambaikan tangan. Wah, luar biasa ya. Oke, adik-adik, Alkitabnya dipegang, atau yang membawa Alkitab atau HP juga dipegang, dan pastikan sudah membuka Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 48. Ya, adik-adik, di sini ceritanya tentang apa? Tuhan Yesus masih menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan ketika dia bertemu dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus meyakinkan murid-murid bahwa inilah Yesus ya. Yesus dengan cara apa? Adik-adik masih ingat? Beberapa waktu yang lalu Tuhan Yesus diapain? Dia disalibkan. Dia disalib, tangannya terus diapain? Dipaku, kakinya dipaku, disalib. Dan seperti yang dikatakan Tuhan waktu bersama dengan murid sebelum penyaliban, bahwa pada hari yang ketiga Tuhan akan bangkit. Nah, sekarang Tuhan sudah bangkit. Kita sudah memperingatinya dalam Paskah, kebangkitan Tuhan. Nah, saat ini Tuhan Yesus meyakinkan murid-muridnya bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, dengan kebangkitan itu, maka Tuhan Yesus juga berharap supaya murid-muridnya bisa menceritakan tentang kabar sukacita ini. Ya, Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah menebus dosa, dan pengampunan sudah berlaku bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, demikian juga kita di tempat ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sedang mendengarkan, bahkan yang baru saja masuk telat menonton video ini. Adik-adik juga punya tanggung jawab untuk menceritakan kepada orang lain ya tentang kabar sukacita ini, yaitu kabar apa tadi? Bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, murid-muridnya diyakinkan dengan tangan yang terpaku, suruh meraba, dan ada satu lagi, supaya bahwa ini benar-benar Tuhan Yesus, bukan hantu. Apa yang dilakukan? Coba. Tuhan Yesus meminta apa? Bukan roti, meminta ikan ya. Makanan waktu itu roti dan ikan menjadi makanan pokok waktu itu. Nah, Tuhan Yesus mau yakinkan mereka bahwa ini adalah manusia Yesus yang sudah bangkit, maka dia meminta ikan. Mana ikan bakar yang kamu punya? Coba, kalau kamu nggak percaya, sini. Dan akhirnya Tuhan Yesus makan, dan itu meyakinkan murid. Wah, puji Tuhan. Tuhan kita memang benar-benar bangkit. Berarti apa yang dikatakan beberapa waktu yang lalu Tuhan sudah genapi ya.
Puji nama Tuhan. Adik-adik, nah ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian dan menebus dosa kita di atas kayu salib, maka kabar sukacita ini perlu kita sampaikan kepada teman-teman kita, kepada sekitar kita. Nah, mungkin juga kepada orang tua kita yang belum dengar ya, yang belum kenal tentang Tuhan Yesus, juga boleh kita sampaikan kepada opa oma ya. Kita sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Dia sudah bangkit dan sekarang dia ada di surga. Adik-adik, kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, maka kita harus bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sekarang Pak Eko mau bertanya, siapa di antara kalian yang nonton siaran ini tahu apa artinya gosip? Apa ayo? Ada? Ada tuh. Gosip, cerita bohong katanya. Hoax. Wah, cerita yang belum tentu kebenarannya. Apakah di antara adik-adik ada yang bercerita? Oh, enggak ya, enggak bagus dong. Memang enggak boleh ya kita bercerita bohong, terus membicarakan orang lain yang belum tentu kebenarannya, sehingga kita mendugakan orang lain. Bisa juga. Jadi karena cerita kita bohong, orang lain jadi sedih ya, enggak boleh ya. Nah, sebentar kita akan bermain ya, bermain kata ya, kata estafet ya. Nanti coba kita lihat, kalau kita tidak menceritakan dengan sebenar-benarnya apa yang terjadi ya. Oke, ya mau saya panggil dulu kakak-kakak yang akan membantu saya untuk bermain kata, bermain estafet kata. Mari Bu Dorce, Kak Arga, Kak Regen bergabung bersama dengan saya. Kita akan bermain kata ya. Ya. Bu Dorce, Kak Regen sama Kak Arga, permainannya seperti ini. Saya akan mengatakan kata sedemikian rupa supaya Kak Arga tidak ngerti kata-kata yang saya sampaikan ke Bu Dorce. Demikian juga Kak Regen. Nah, maka ketika saya menyampaikannya, nanti Bu Dorce menyampaikan ke Kak Arga menyampaikan ke Kak Regen. Nah, coba adik-adik nanti perhatikan ya, kata-kata yang saya sampaikan itu ada di depan sini, di depan layar ini ya, di depan layar ini ya. Nanti adik-adik cek, kalau Kak Regen kira-kira dengan panjang seperti ini kata-katanya nyampe enggak? Apa yang saya sampaikan kepada Bu Dorce disampaikan kepada Kak Arga kepada Kak Regen, bener enggak kata-katanya? Ya, coba adik-adik kita cek sama-sama ya. Oke ya, kita mulai permainannya begini ya. Ya, kuku, kakek, eka, kaku, kuka. Kuku. Ya, coba adik-adik ya. Tunggu ya sebentar ya. Apakah betul? Oke, Kak Regen udah siap Kak Regen? Siap. Sebentar ya. Adik-adik, nanti adik-adik cek tuh. Apa yang disampaikan Kak Regen nggak lihat nih kata-katanya. Ya. Bener nggak sama yang sampaikan Siap. ya? Oke, silakan Kak Regen. Ayo Kak Regen. Tadi bunyinya kalau nggak salah kayak gini ya. Bunyinya itu kuku kakek kayak kuda. Wah, Iya. sama nggak adik-adik? Betul nggak? Ulangi dulu Kak Regen. Kuku kakek kayak kuda. Kuku kakek kayak kuda. Ya. Betul nggak sih? Adik-adik, Betul nggak adik-adik? Rupanya kayaknya. Iya. Gimana adik-adik? Menurut adik-adik gimana? Coba tampilin. Yang benar kayak gimana? Kak Andri. Aduh, Kak Regen nggak tahu kata-kata nih. yang tadi saya sampaikan coba apa Kak Andri? Tampilin Kak Andri. Coba. Ya. Ulangi Kak Regen. Apa Kak Regen? Kuku kakek kayak kuda. Wah. Coba adik-adik lihat dulu kata-katanya sama nggak itu adik-adik? Ya. Ya. Oh, nggak kelihatan ya? Oke, Nggak sekarang gini kelihatan aja Pak Eko tadi apa? Oh Nyebut ya. apa? Ya, yang saya sampaikan kepada Bu Dorce adalah kuku
kakek, keka, kaku, kuka. Sama Oh, nggak, adik-adik? alah, jauh sekali ya. Wah. Saya jawabnya tadi apa? Kuku kakak keka kayak kuda. Masa kukunya kayak kuda? Oke ya. Terima kasih Kak Reken. Oke, siap, Terima kasih, aman terima ya. kasih. Oke. Sudah bermain bersama kita ya. Ya adik-adik, begitulah. Ketika kita tidak memahami cerita yang sebenarnya, maka apa yang kita sampaikan akan salah. Dari sini, dari sini, dari sini. Nah, akhirnya salah. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini ada satu firman Tuhan juga yang menjadi apa? Ayat hafalan kita pada pagi hari ini ya. Yo, yang tadi dari kitab Lukas tadi pasal 24 ayat yang ke-46 dan 47 dan 48 ya, maaf ya. 47 ayat 47 dan ayat 48 ya. Ya, kalau sudah menemukannya, adik-adik bisa lihat di layar, adik-adik membaca bersama-sama dengan saya ya. 2, 3. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya, adik, agak panjang dikit, tapi pasti bisa kita menghafalkannya ya. Nanti kita ulangi berulang-ulang ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Lukas pasal yang 24 ayat 47 sampai dengan 48 ya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini ya. Kayaknya gampang tuh ya. Nanti kita sama-sama menghafalkannya ya. Bagi adik-adik yang ada di kelas masing-masing, silakan kirimkan ayat hafalannya di grup kelasnya masing-masing. Nanti kakak-kakak kelasnya akan menilai jika adik-adik ayat hafalannya mulus, tidak potong-potong dan tidak membaca, maka adik-adik berhak mendapatkan gift atau souvenir dari kakak-kakak kelasnya. Oke? Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah dengarkan cerita. Kalau sudah, Alkitabnya ditutup ya. HP-nya kalau ini di silent, terus dikantongin atau ditaruh di meja. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tundukkan hati kita, kita tundukkan kepala kita dan tutup mata ya. Tuhan Yesus yang di surga, kami bersyukur atas kebangkitan-Mu bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur bahwa kami mengetahui dan menyadari Tuhan betapa Tuhan mengasihi kami dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan Engkau sudah membuktikan Tuhan, Engkau telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Dan Engkau saat ini Tuhan boleh berada di surga, melihat setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kabar sukacita tentang kebangkitan Tuhan ini boleh kami sampaikan kepada sesama kami, kepada orang tua kami, kepada lingkungan kami, bahwa Engkaulah Tuhan yang sudah bangkit dan berada di surga. Tolong kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Selamat pagi adik-adik. Sampai berjumpa dan sampai bertemu di ibadah sekolah minggu berikutnya. Haleluya.